Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas tentang kepercayaan atau mitos atau mungkin bahkan fakta juga gitu ya, yang membuat kita rentan. Rentan ini bisa juga diartikan sebagai lemah gitu ya, mungkin terhadap narsisistik gitu ya. Ada 10. Nah, 5 pertama akan dibahas di dalam video part 1 dan 5 selanjutnya akan dibahas pada video part 2. Somehow kok bisa membuat kita jadi lemah gitu ya. Nanti teman-teman bisa diskusi di kolom komentar gitu ya. Kalau menurut saya sih personal, dari kacamata normal emang ada benernya ya teman-teman, ada benernya. Tapi kalau yang kalian hadapi itu emang punya NPD, kadang-kadang menjadi dilema gitu deh. Nah, langsung aja. Nomor 1, kepercayaan apa sih? Kepercayaan kalau semua manusia di dunia ini pasti baik, pasti harmonis, pasti ingin saling menolong, kita semua bersaudara, pokoknya yang lovable banget gitu ya. Dan ini tuh salah satu kepercayaan yang gua pegang teguh dari dulu gitu ya. Maksudnya udah lama menjadi sesuatu yang panutan hidup gua gitu, bahwa semua orang itu pasti baik gitu ya. Selalu berusaha melihat orang itu dari sisi kebaikannya gitu ya teman-teman. Jadi tapi ini tuh kayak crush my heart so deep gitu ya, kayak karena selalu terngiang-ngiang gitu ya. Kok bisa ada orang setega itu? Lah kok bisa sama sekali nggak ada empati gitu ya. Wah, oh my god, insane, gila segala macam. Dan itu setidaknya ini adalah komentar familiar gitu yang terlontar dari teman-teman kita yang ada di sesi sharing atau di sesi private gitu ya teman-teman. Jadi nomor 1, kepercayaan kalau kita menganggap semua orang itu baik, pada dasarnya baik semuanya, itu bisa membuat kita rentan gitu ya. Kemudian yang nomor 2, kepercayaan atau kalimat atau frase "dahlah, lihat positifnya aja". Setiap orang punya kekurangan kan gitu ya. Nah, kalau kita udah berada di level ini, kita sudah percaya bahwa ya udahlah, kita harus selalu lihat ke positifnya orang lain aja. Ya udah, dia emang kayak gitu, ya udah lihat aja positifnya gitu ya. Nggak kerasa kalian berpegang teguh dengan kepercayaan ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah, teman-teman udah ketemu belum nih sisi positifnya kayak gitu ya. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, kepercayaan tentang intensi untuk hidup bahagia bersama itu selalu datang dari kedua belah pihak gitu ya. Jadi kalian sering denger deh, tenang, nanti kalau udah married itu tuh pasti berubah deh. Tenang, dia pasti akan setia kalau udah nikah. Bahkan ada kepercayaan yang bilang dia tuh pasti berubah, dia tuh pasti setia, apalagi kalau udah punya anak, dia akan lebih fokus ke anaknya, dia tuh pasti sayang sama anaknya, apalagi kan kamu ibu dari anaknya. Jadi intensi kalian untuk bahagia bersatu itu pasti masih memiliki probabilitas yang besar, masih punya kesempatan, karena setelah menikah itu sesuatu yang berubah total. Nah, itu yang nomor 3, kepercayaan tentang kalau nanti setelah married itu akan berubah. Selanjutnya yang nomor 4, yaitu kepercayaan kalau ketika kita selalu memaafkan orang, itu orang ini akan menjadi lebih baik. Kita percaya bahwa orang ini pasti dong nggak enak sama kita dan akan berubah menjadi lebih baik untuk ya mungkin 1, 2 kali, 3 kali gitu ya. Untuk kategori orang yang masih normal gitu bener, ada benernya, banyak benernya gitu ya. Tapi kalau misalkan yang kita hadapin itu seorang narsisis yang akut banget gitu ya, mungkin kalian udah maafin 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nah, itu menjadi blur antara kalian merasa percaya bahwa kalian itu memaafkan orang ini untuk menjadi lebih baik, atau justru menjadi habit, atau justru memberikan surat izin untuk terus melakukan perilaku narcissistic abuse itu gitu ya. Itu yang nomor 4. Selanjutnya yang nomor 5. Nah, ini juga menjadi kepercayaan yang mungkin
bisa dilema gitu ya. Kalian boleh pendapat di kolom komentar. Kepercayaan bahwa keluarga adalah yang paling penting dari segalanya. Kalian tahu kan bahwa darah itu lebih kental dari air gitu ya. Jadi frase itu menunjukkan bahwa ya keluarga itu number one gitu ya. Bahkan ada istilah surga di telapak kaki ibu, ngerti kan gitu. Cuman kepercayaan ini menurut aku sih bisa membuat kita rentan atau lemah kalau yang kita hadapin itu memang full blown NPD parents gitu ya. Jadi kepercayaan ini banyak benernya ketika kondisinya itu semuanya normal gitu ya. Tapi kalau misalkan dikaitkan dengan narsistik itu bisa menjadi celah atau bisa menjadi ranah membuat orang menjadi rentan atau menjadi lemah gitu ya, dengan susah untuk lepas dari siklus narcissistic abuse dengan embel-embel kata keluarga. Nah itu ya teman-teman, ini nomor 1 sampai 5. Teman-teman kita lanjut ke video part 2.